Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita kembali membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufron hafidhahullahu ta'ala. Sebelumnya kita telah membaca maf'ul bih, di mana maf'ul bih dapat berupa 3 macam. Yang pertama dari isim dohir, yang kedua isim mabni, dan yang ketiga masdar muawwal. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Dikatakan di sini, Bismillah, qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Catatan. Yang pertama, maf'ul bih itu boleh mendahului fa'il. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Secara asal, posisi maf'ul bih itu setelah fa'il. Karena susunan jumlah fi'liyah biasanya fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul bih. Sebagaimana contoh telah berlalu, misalkan firman Allah Ta'ala, ahallallahul bay'a wa harramar riba. Di sini fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul bih. Atau yatlubul aqilu al-ilma, sama. Fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul bih. Cuma terkadang ya maf'ul bih itu bisa mendahului fa'il. Ya, dan yang pertama hukumnya boleh atau jawaz. Seperti ini. Kataba darsan Zaidun. Zaid menulis pelajaran. Boleh kataba Zaidun darsan. Boleh. Boleh dibolak-balik. Taib. Yang kedua, maf'ul bih hukumnya wajib. Ya, mendahului fa'il. Yang tadi boleh, sekarang wajib. Kapan? Apabila maf'ul bihnya berupa dhamirun munfasil. Seperti firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baik, kita lihat i'rabnya. Kataba itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Darsan itu maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu ismun mufradun. Zaidun itu fa'ilun marfu'un bid dhammati li'annahu ismun mufrad. Ini hukumnya jawaz ya, karena maknanya sudah jelas. Yang namanya darsan itu ditulis, Zaid yang menulis, maka dibolak-balik juga tidak masalah. Tip. I'rab yang kedua misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, karena dia dhamir nasab munfasil. Ya, namanya nasab itu pasti maf'ulun bih. Ya, namanya nanti rafa adalah fa'il. Na'budu itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, fi'il mudhari' dia marfu' karena tidak ada alat penasab dan penjazm. Bidhammati dengan dhammah. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, fi'il mudhari' dhamir yang mustatir wujuban ada 3. Anta, ana, dan nahnu. Al-wawu harfu atfin mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Huruf pasti tidak mempunyai i'rab. Tayyib. Iyyaka taqaddama telah berlalu apa? I'rabu, i'rabnya sama dengan iyyaka yang di atas. Nasta'inu itu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, taib. Nasta'inu dari kata ista'ana yasta'inu, isti'anatan, musta'inun musta'anun, ista'in la tasta'in musta'anun. Ikut wajan istaf'ala yang al-ajwaf. Adapun na'budu dari wazan fa'ala yaf'ulu, abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun, u'bud la ta'bud ma'badun mi'badun. Taib. Kita lanjutkan catatan. Di sini ada beberapa catatan tentang maf'ul bih. Ya, yang pertama, maf'ul bih itu wajib mendahului fa'il. Ya, maf'ul bih wajib mendahului fa'il. Berarti susunannya nanti fi'il dulu, baru maf'ul bih, baru fa'il. Ini hukumnya wajib.
Kapan? Apabila yang pertama fa'ilnya bersambung dengan domir. Fa'ilnya bersambung dengan domir yang domir tersebut kembalinya ke maf'ul bih. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat ya Al-Baqarah, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat. Nah, di sini Ibrahim sebagai maf'ulun bih, mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad atau mamnuun minas sarf. Rabbu itu fa'ilun marfu'un bi dhammah. Wa huwa mudhaf. Nah, wa dhamiruhu ini mudhafun ilaih. Nah, ketika fa'ilnya ada dhamir dan dhamir itu kembalinya ke maf'ul bi, maka maf'ul bi wajib di depan. Kenapa? Karena yang namanya dhamir itu kembalinya harus ke belakang. Tidak bisa ke depan. Tidak bisa misalkan wa idh batala rabbuhu Ibrahimah. Kalau begitu maka dhamirhu kembalinya ke depan. Nah, ini tidak bisa. Dalam kaidah namanya dhamir kembalinya ke belakang. Oleh karena itu tatkala fa'il bersama dengan dhamir yang kembalinya ke maf'ul bi, maka maf'ul bi wajib di depan. Taib. Contoh firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Ghafir. Taib. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Ya, pada hari yang tidak bermanfaat siapa? Orang-orang zalim. Apa yang tidak bermanfaat? Ma'dziratuhum. Ma'dziratuhum, permintaan maaf atau uzur mereka. Nah, ini di mana satu hari di mana tidak bermanfaat bagi orang yang zalim atau orang yang kafir apa permintaan maaf atau uzur mereka. Nah, di sini adz-dzalimina itu maf'ulun bih mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ma'dziratu itu fa'ilun marfu' bi dhammati. Wa dhamiruhum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin maf'ulun bih. Nah, di sini fa'il itu ada bersama dengan dhamir yang kembali ke maf'ul bih, maka dia wajib di depan. Taib. Kita lanjutkan, ini yang pertama. Yang kedua, maf'ul bihnya dhamir muttasil. Maf'ul bihnya apa? Dhamir muttasil. Dan fa'ilnya isim dhohir. Seperti contoh, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Nah, dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar wa antum adillatun, sedangkan kalian pada waktu itu dalam keadaan lemah. Ini wawunya wawu haliyah. Taib. Nah, di sini kum adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, dia wajib mendoli apa? Fa'ilnya lafzul jalalah Allah. Kenapa? Karena ketika maf'ul bihnya dhamir dan fa'ilnya isim dhahir, maka maf'ul bih wajib di depan. Taib. Seperti perkataan atau doa kita, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini sama. Dhamirhu wajib di depan karena dia muttasil dan sebagai maf'ul bih. Jazakumullahu khairan. Nah, akhrajahu al-Bukhari. Nah, telah mengeluarkannya siapa? Al-Bukhari. Tidak bisa akhraja al-Bukhari hu. Nah, tidak boleh. Harus maf'ul bih wajib di depan. Atau Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Maka tatkala Musa datang di waktu yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Nah, sama, hu di sini dhamir nasab muttasil dan fa'ilnya isim dhahir, maka maf'ul bih wajib di depan. Dan ayat ini juga bantahan bagi orang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah yang mereka mentakwil firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Mereka katakan yang berbicara adalah Musa. Yang berbicara adalah Musa. Musa di sana fa'il, sedangkan lafzul jalalah Allah maf'ulun bih. Nah, tapi di ayat yang lain dibantah. Allah bantah ya. Di sini jelas Rabb sebagai fa'il dan hu sebagai maf'ul bih Nabi Musa. Kenapa? Karena yang namanya dhamir nasab muttasil itu pasti maf'ul bih. Di sini jelas wa kallamahu rabbuh,
dan robnya, nah, rob sebagai fa'il berbicara kepada dia, Musa. Musa sebagai apa? Maf'ulun bih. Taib, ini keadaan di mana maf'ul bih wajib mendahului fa'il. Catatan yang kedua, maf'ul bih wajib mendahului fi'il. Jadi susunannya maf'ul bih dulu, baru fi'il, baru fa'il. Kapan? Apabila yang pertama maf'ul bihnya domir nasab munfasil. Nah, seperti contoh di atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita ingin menghasar, ingin membatasi, maka kita makainya domir munfasil. Dan domir munfasil itu harus di depan. Ya. Kalau di belakang maka dia haknya domir muttasil. Kalau di belakang makanya nasta'inuka atau na'buduka. Tapi itu tidak membawa faedah hasar. Kalau kita pengen menghasar, membatasi atau mentaukid, maka kita pakai domir nasab munfasil dan dia haknya di depan. Seperti ini. Wajib di depan mendahului fi'il dan fa'ilnya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang kedua, maf'ul bih wajib mendahului fi'il apabila maf'ul bihnya isim syarat. Seperti firman Allah Ta'ala, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Taib. Nah, di sini ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yudlil itu fi'lun mudhari'un majzumun, ya, karena man menjazmkan dua fi'il. Majzumun bis sukuni, dengan sukun. Wa hurika bil kasrati, dan dia diharokat dengan kasrah yudlili. Kenapa? Mana'an lil tiqa'i sakinain, untuk mencegah bertemunya dua sukun. Lam pada kalimat yudlil sama lam pada lafdzul jalalah Allah. Karena kalau diwasol hamzahnya tidak dibaca. Maka yudlilillahu. Taib. Wa lafdzul jalalah Allah itu fa'ilun marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Nah, di sini man maf'ul bih wajib di depan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab isim syarat itu wajib di depan. Haknya harus di depan. Contoh firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apapun yang kau kerjakan li anfusikum untuk dirimu sendiri, tajiduhu pasti engkau akan mendapatinya, mendapati balasannya indallah di sisi Allah. Nah, ma ini apa? Ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Tuqaddimu fi'lun mudhari'un majzumun bihadzfin nuni li'annahu ittasalat bi wawul jamaah. Wa fa'iluhu wawul jama'ati mabniyun ala sukun fi mahali raf'in. Nah, di sini maf'ul bih wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, maf'ul bih wajib mendahului fi'il dan fa'il apabila maf'ul bihnya isim istifham. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'ayya ayatillahi tunkirun. Fa'ayya itu maf'ulun bih mansubun bil fathati. Wa huwa mudhaf, ayati mudhafun ilaih, majrurun bil kasrati li'annahu jam'ul mu'annatsis salim. Wa huwa mudhaf. Lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih, majrurun bil kasrati. Tunkiruna itu fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Nah, di sini. Ya, kalau ayu atau ayya atau ayy itu mu'rab. Isim istifham semuanya mabni kecuali ayu, dia mu'rab. Maka dikatakan di sini ayya langsung maf'ulun bih mansubun karena dia mu'rab. Nah, ini sama, ketika maf'ul bihnya dari isim istifham maka dia wajib di depan. Kenapa? Kan dalam kaidah bahasa Arab yang namanya isim istifham itu wajib atau haknya ada di depan. Nah, ini yang kedua, maf'ul bih wajib mendahului fi'il. Catatan yang ketiga, maf'ul bih boleh. Nah, ini hukumnya boleh. Boleh mendahului fi'il. Kalau tadi wajib, sekarang boleh hukumnya. Jadi maf'ul bih boleh sebelum fi'il, boleh setelah fi'il. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Nah, maka sebagian para nabi itu kalian dustakan
dan sebagian para nabi kalian bunuh. Ini tentang Bani Israel. Ya, ini boleh fakadzabatum fariqon wa taqtuluna fariqon. Boleh di depan, boleh di belakang. Cuma biasanya kalau sesuatu yang di belakang kemudian dijadikan di depan, maka bermakna taukid. Bermakna taukid. Sungguh, ya. Kalian mendustakan sebagian para nabi. Ya, sebagian nabi sungguh telah kalian dustakan dan sebagian lagi telah kalian bunuh. Taib. Atau dalam surah Al-Maidah. Nah, di sini juga maf'ul bi boleh di depan, boleh di belakang. Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Boleh afaya baguna hukmal jahiliyah. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Nah, di sini hukma itu maf'ulun bih. Hamzahnya hamzah istifham. Taib. Yang keempat, maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Nah, ini maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Ya, artinya fi'il dulu, maf'ul bih dulu, baru fa'il. Nah, ini hukumnya boleh. Seperti contoh di atas, kataba darsan zaidun. Boleh kataba zaidun darsan. Atau doroba kalban tolibun. Siswa itu memukul anjing. Boleh doroba tolibun kalban. Taib, ini hukum-hukum seputar maf'ulun bih. Taib, kita lanjutkan. Catatan yang ketiga, maf'ul bih dapat lebih dari satu. Jadi maf'ul bih seperti khobar, bisa lebih dari satu. Seperti na'at. Ya, tergantung pada fi'ilnya. Nah, yang pertama, fi'il menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Itu ada 3. Jadi asalnya mubtada dan khobar. Ketika kemasukan fi'il, maka mubtada jadi maf'ul bih pertama, khobar jadi maf'ul bih kedua. Dan dia terbagi 3 fi'il. Yang pertama af'aludz dzann, ya, af'aludz dzanni, fi'il-fi'il yang mananya menyangka. Nah, nanti 3 jenis ini adalah semuanya af'alul qulub, ya, amalan hati, fi'il-fi'il hati. Seperti dzann, nah ini menyangka adalah perbuatan hati. Ya, apa aja itu fi'il yang mananya menyangka? Misalkan dzanna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala. Ja'ala bimakna dzann itu butuh 2 maf'ul bih. Hab, sangkalah. Nah, ini semua sama, menyangka. Contoh misalkan, dzanantu ar-rajula na'iman. Saya menyangka laki-laki itu tidur. Nah, di sini kita lihat i'rabnya. Dzanantu itu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Wa dhamiru tu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ar-rajula maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu mufradun. Na'iman maf'ulun bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua mansubun bil fathati li'annahu mufradun. Taib. Asalnya adalah asluhu ar-rajulu na'imun. Laki-laki itu tidur. Asalnya mubtada khobar. Ketika kemasukan fi'il donantu, maka mubtada menjadi maf'ul bihi pertama, khobar menjadi maf'ul bihi kedua. Donantu ar-rajula na'iman. Baik, kita lanjutkan. Atau contoh yang kedua, khiltu Muhammadan akhoka. Saya menyangka Muhammad adalah saudaramu. Baik, kita lihat i'rab. Khiltu itu sama fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bi ta'ul fa'il. Wa dhamiru tu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu mufradun. Akha itu maf'ulun bihi tsanin mansubun bil alifi li'annahu asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf wa ka dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Taib, asalnya adalah Muhammadun akhuka. Muhammad adalah saudaramu. Ketika kemasukan fi'il khala jadi khiltu Muhammadan akhoka. Muhammad sebagai maf'ul bi pertama, akhuka sebagai maf'ul bi kedua. Taib, kita lanjutkan.
Yang kedua af'alul yakin. Nah, ini juga fiil-fiil yang mananya yakin. Seperti ro'a, jadi melihat dengan yakin, ya, dengan hatinya meyakini. Kalau cuma melihat dengan mata, dia hanya butuh maf'ul bih pertama, satu doang. Hanya butuh satu maf'ul bih. Taib. Kalau maknanya meyakini amal hati, maka dia butuh maf'ul bih kedua. Ya, taib. Misalkan ro'a itu Muhammadan. Nah, ini maf'ul bih pertama, butuh maf'ul bih satu saja. Kenapa? Karena melihat dengan mata. Kalau ro'a bermakna meyakini, maka dua. Innahum yarawnahu ba'idan. Seperti firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya mereka yang meyakini kiamat itu ba'idan. Jauh. Hunya maf'ul bi pertama, ba'idan kedua. Ya. Baik. Alima sama. Wajada mendapati. Alfa mendapati. Ta'allam bimana ilam. Ketahuilah. Ini semua kalau mananya meyakini af'alul qulub, maka dia butuh dua maf'ul bih. Misalkan wajada sa'iru at-tariqa wa'ron. Ya, sa'iru pejalan kaki itu mendapati jalan wa'ron, terjal atau tidak rata. Atau contoh yang kedua, ta'allamil hayata jihadan. Ta'allam, ketahuilah. Al-hayata, kehidupan itu adalah jihadan, perjuangan. Nah, sama. Ta'allam itu fi'lu amrin mabnin ala sukun. Li'anahu sahihul akhir. Li'anahu sahihul akhir. Atau li'anahu lam yattasil bi syai'. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al-hayata maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Li'anahu mufrad. Jihadan maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati li'anahu ismun mufrad. Ini jenis fi'il yang kedua. Jenis fi'il yang ketiga yang menasabkan dua maf'ul bih, yang asalnya mubtada khobar. Ini asal tadi al-hayatu jihadun. At-tariqu wa'run. Nah, adalah yang ketiga af'alut tahwili. Fi'il-fi'il yang mananya menjadikan. Perubahan. Seperti sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhoda. Nah, ini maknanya apa? Menjadikan. Maka butuh dua maf'ul bih. Contoh firman Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ibrahim itu maf'ulun bih mansubun bil fathati. Khalilan maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati. Asalnya Ibrahimu khalilun. Contoh Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Baqarah, ja'ala alladzi ja'ala lakumul ardo firasyah. Nah, alladzi ja'ala lakumul ardo. Al-ardo maf'ul bih pertama, firasyan maf'ul bih kedua. Asalnya al-ardu firasun. Bumi adalah hamparan. Nah, ini adalah fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah dari mubtada dan khobar. Taib. Yang kedua, fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Di antaranya adalah kasa, albasa, ini artinya memakaikan. Atau memberikan. Manaha sama memberikan. Mana'a mencegah. Sa'ala meminta. Rozako ya memberi rizki. Ini adalah butuh dua maf'ul bih. Cuman asal bukan mubtada khobar. Contoh. A'tal ustadu an-najiha jaizatan. Ustadz itu memberikan an-najiyah kepada siswa yang lulus jaizatan hadiah. Ya, berikan hadiah. Taib, ini maf'ul bih pertama an-najiyah, maf'ul bih kedua jaizatan. Ini asal bukan mubtada khobar, bukan asal an-najihu jaizatun, tidak. Ya, ini hanya murni apa? Maf'ul bih pertama dan kedua. Atau contoh yang kedua, albasa Muhammadun aliyan thauban. Muhammad memakaikan Ali baju. Nah, ini sama. Aliyan maf'ul bih pertama, thauban maf'ul bih kedua. Nah, biasanya ciri fi'il yang butuh maf'ul bih dua itu biasanya hampir 90% maf'ul bih pertama itu ma'rifah. Sedangkan maf'ul bih kedua adalah nakirah, itu cirinya. Ya, maf'ul bih pertama itu ma'rifah seperti ini aliyan, najiha itu ma'rifah.
Ibrahim itu ma'rifah, al-haya itu ma'rifah. Adapun maf'ul bih kedua itu nakirah. Taib. Kita masuk yang C. Nah, ada fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih. Nah, fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih. Yaitu ada pada 7 fi'il. Yaitu pertama nabba'a atau anba'a. Ini sama. Memberitakan. Khabbaro dan akhbaro. Fa'ala sama af'ala sama. Mengkhabarkan. Haddatha menceritakan. A'lama memberitahukan. Aro juga sama. Memperlihatkan. Taib. Contohnya misalkan anba'tu Abdallahi Zaidan musafiron. Anba'tu saya memberitakan kepada Abdullah Zaidan seorang musafir. Ya, saya memberitakan kepada atau saya mengkabarkan kepada Abdullah bahwasanya Zaid adalah seorang musafir. Taib. Atau contoh yang kedua, a'lamtu Aliyan al-khobaro sohihan. Nah, saya memberitahukan kepada Ali bahwasanya khobar itu sohih, benar. Nah, kita lihat i'rabnya. Anba itu fi'lun madin mabniyun ala sukun. Li'annahu ittasalat bi ta'ul fa'il. Wa dhamiru tu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Abda itu maf'ulun bihi mansubun bil fathati wa huwa mudhaf. Taib. Allahi lafdul jalalah mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'anau ismun mufrad. Zaidan maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati li'anau ismun mufrad. Musafiron maf'ulun bihi tsalithun mansubun bil fathati li'anau ismun mufrad. Taib. Nah, ini dia. Sama. A'lam tu itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Wa dhamiru tu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali rafin fa'il. Aliyan maf'ulun bih mansubun bil fathati. Al khabara maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati. Sahihan maf'ulun bihi tsalits mansubun bil fathati li'annahu isim mufrad. Ini contoh fi'il yang ada 3 maf'ul bih. Di antara cirinya, kalau 3 maf'ul bih maka maf'ul bih pertama itu ma'rifah seperti ini. Maf'ul bih kedua ma'rifah juga. Adapun yang ketiga itu nakirah. Baik. Alhamdulillah, demikian yang dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.